Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas tentang permintaan input, pasar tenaga kerja, dan tanah. Dalam materi ini akan disampaikan oleh saya, Bella Puspita, dan dua rekan saya, Anggun Fitria Ramawati dan Dian Dwi Aulia. Materi permintaan input akan disampaikan oleh saya, Anggun Fitria Ramawati. Jadi, perusahaan akan meminta tenaga kerja atau modal apabila produk yang dihasilkannya diminta atau digunakan oleh rumah tangga, atau permintaan terhadap input oleh perusahaan sangat bergantung kepada permintaan output yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa permintaan input atau CES permintaan input merupakan turunan dari permintaan output. Permintaan output ditentukan oleh harga produk, harga barang lain, pendapatan konsumen, selera konsumen, dan beberapa faktor lainnya. Produktivitas adalah ukuran dari jumlah output yang dihasilkan per unit input. Harga input yang dibutuhkan untuk memproduksi produk tersebut menentukan produktivitas input tersebut. Selanjutnya, yang menentukan harga input apabila dalam proses penggunaan oleh perusahaan itu ditentukan oleh yang pertama, permintaan atas input. Jadi, jika banyak yang membutuhkan input, tentu harganya akan semakin mahal. Yang kedua, penawaran input. Ketika penawaran terlalu banyak di pasaran, maka harga akan murah. Yang ketiga, interaksi keduanya, yaitu interaksi antar permintaan atas input dan penawaran input. Yang keempat, perusahaan akan menambah tenaga kerja selama nilai produksi tenaga kerja tersebut melebihi nilai upah yang dibayarkan. Yang kelima, rumah tangga akan menawarkan tenaga kerja selama upah yang diterima melebihi nilai waktu luang atau berlibur atau nilai yang mereka terima dari pekerjaan lain. Kemudian ada sifat input. Yang pertama, komplement. Apabila dua jenis input saling melengkapi, misal manusia dengan mesin. Yang kedua, substitusi. Apabila dua jenis input ini saling menggantikan. Kemudian ada marginal revenue product. Marginal revenue product, suatu input variabel, itu merupakan permintaan tambahan yang diperoleh perusahaan dengan memperkerjakan tambahan unit input ceteris paribus. Yang kedua, MRP atau marginal revenue product adalah nilai produk marginal suatu faktor produksi. Rumus produk marginal pendapatan kerja yaitu MRPL sama dengan MPL kali PX. Teman-teman, sekarang kita berfokus pada materi pasar tenaga kerja. Nah, dalam hal ini, permintaan suatu input bergantung pada MRP input itu dan harga input. Nah, perusahaan yang memaksimalkan laba akan menambah input atau tenaga kerja apabila marginal revenue produk melebihi harga pasar dari input itu. Sekarang teman-teman, mari kita melihat bahwa biaya kurva marginal perusahaan kompetitif sama dengan kurva penawarannya, yaitu pada harga output tertentu, kurva biaya marginal ini menentukan berapa banyak output yang akan dihasilkan oleh perusahaan yang memaksimalkan laba. Nah, pada kesimpulan ini, dengan membandingkan pendapatan marginal yang akan didapat perusahaan dengan memproduksi satu unit output tambahan dengan biaya marginal memproduksi unit output tersebut. Nah, dalam kurva tersebut, kita lihat bahwa perusahaan kompetitif akan menggunakan suatu faktor produksi selama produk pendapatan marginalnya melebihi biaya unitnya. Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna akan memperkerjakan tenaga kerja selama MRP lebih besar dari upah yang berlaku. Dalam kurva tersebut, perusahaan hipotetis ini akan meminta 210 unit atau jam kerja. Dengan mengasumsikan bahwa tenaga kerja adalah satu-satunya input variabel, maka masyarakat menilai suatu produk lebih tinggi dari biaya yang ditanggung perusahaan untuk membayar upah tenaga kerjanya. Maka produk tersebut akan diproduksi. Logika yang sama ini juga berlaku untuk lebih dan satu jenis input ya teman-teman. Perusahaan memperhatikan nilai output yang tergambar dari harga output terhadap nilai input yang tergambar dari biaya marginal. Dalam pasar tenaga kerja, ada efek substitusi faktor produksi.
Maksudnya ialah kecenderungan perusahaan menggantikan faktor produksi yang harganya mahal dengan harga faktor produksi yang harganya murah. Lalu, ada efek output peningkatan harga faktor produksi. Merupakan apabila perusahaan menurunkan jumlah output sebagai tanggapan perubahan faktor produksi akan mempengaruhi permintaan atas semua faktor produksi. Lalu pada persaingan, upah ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan. Selanjutnya, saya Dian Dwi Aulia akan menyampaikan materi tentang pasar tanah. Dalam konteks ekonomi, pasar tanah adalah sebuah pasar di mana tanah sebagai sumber daya diperjualbelikan atau disewakan. Tanah merupakan faktor produksi yang unik karena sifatnya yang terbatas, tidak bisa diperbanyak atau diproduksi kembali, dan tidak dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Pasar tanah memainkan peran penting dalam ekonomi karena mempengaruhi berbagai sektor, termasuk perumahan, industri, pertanian, dan komersial. Persediaan tanah bersifat tetap karena tidak dapat diperbanyak atau diproduksi kembali. Berikut merupakan hal-hal yang dapat menentukan harga tanah. Yang pertama, harga tanah ditentukan permintaan. Harga ini ditentukan secara eksklusif oleh seberapa besar kesediaan pembeli untuk membayar. Permintaan tanah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lokasi, potensi penggunaan, dan kebutuhan untuk pembangunan, seperti perumahan, bisnis, atau industri. Saat permintaan tinggi, harga tanah cenderung meningkat karena lebih banyak orang atau entitas yang ingin memiliki atau memanfaatkan lahan di area tersebut. Faktor-faktor seperti pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perkembangan ekonomi di suatu wilayah meningkatkan permintaan tanah sehingga mendorong harga. Yang kedua, yaitu sewa murni. Sewa murni adalah nilai yang dihasilkan oleh tanah karena kualitas atau lokasinya tanpa adanya perubahan fisik pada tanah tersebut. Dalam konteks pasar tanah, sewa murni mencerminkan surplus yang dimiliki pemilik lahan karena tanah itu sendiri memiliki nilai yang berasal dari letak geografis atau manfaat ekonomis tertentu. Tanah di lokasi strategis atau dengan akses infrastruktur yang baik biasanya memiliki sewa murni yang lebih tinggi. Berikut ini merupakan peraga biaya sewa tanah ditentukan oleh permintaan. Secara grafis, penawaran tetap direpresentasikan oleh kurva penawaran inelastis sempurna yang vertikal. Sewa R0 bergantung secara eksklusif pada permintaan nilai yang bersedia dibayarkan orang untuk tanah. Selanjutnya, materi biaya sewa dan nilai output. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga sewa dan output tanah. Yang pertama, tanah di lokasi yang strategis. Yang kedua, tanah yang subur atau memiliki kualitas yang baik. Dan yang ketiga, penawaran dan permintaan dapat mempengaruhi nilai output dan biaya sewa yang dihasilkan. Pergeseran dalam kurva permintaan faktor produksi. Kurva permintaan faktor produksi berasal dari informasi tentang teknologi atau fungsi produksi dan harga output. Kita mulai dari permintaan atas output. Suatu perusahaan akan meminta input selama produk pendapatan marginal input melebihi harga pasarnya. Produk pendapatan marginal yang dalam persaingan sempurna sama dengan produk marginal faktor kali harga output adalah nilai produk marginal faktor produksi. Jumlah yang bersedia dibayarkan oleh perusahaan untuk faktor produksi bergantung langsung pada nilai barang yang diproduksi perusahaan dan produktivitas marginal dari faktor produksi tersebut. Oleh karena itu, jika permintaan produk meningkat, harga produk akan naik dan produk pendapatan marginal akan meningkat. Kurva MRP akan bergeser ke kanan. Jika permintaan produk menurun, harga produk akan menurun dan produk pendapatan marginal akan menurun. Kurva MRP akan bergeser ke kiri. Selanjutnya, kuantitas input. Kuantitas input dibagi menjadi dua, yaitu kuantitas input komplementer dan kuantitas input substitusi. Yang pertama, yaitu kuantitas input komplementer, adalah dua jenis input yang saling melengkapi, yang dimana peningkatan penggunaan satu input akan mendorong peningkatan penggunaan input lainnya. Sedangkan kuantitas input substitusi adalah penggunaan dua jenis input yang saling menggantikan, yang dimana peningkatan penggunaan satu input akan mengurangi penggunaan input lainnya. Pengaruh perubahan harga input lainnya.
Efek harga input dapat terjadi, kenaikan harga bahan baku atau input lain dapat mengurangi permintaan terhadap input tertentu. Strategi yang dapat digunakan perusahaan adalah dengan mengoptimalkan pemakaian input untuk menjaga biaya produksi. Perubahan teknologi atau technological change, yaitu adanya metode produksi baru atau produk baru yang dimaksudkan untuk meningkatkan produksi input yang ada atau untuk meningkatkan produk marginal. Teknologi baru biasanya memperkenalkan cara untuk menghasilkan output dengan input yang lebih sedikit, dengan meningkatkan produktivitas input yang ada atau dengan meningkatkan produk marginal. Karena produk pendapatan marginal mencerminkan produktivitas, peningkatan produktivitas secara langsung menggeser kurva permintaan input. Seiring lahirnya produk baru dan teknik produksi baru, permintaan akan input dan keterampilan baru juga lahir. Karena produk lama menjadi usang, keterampilan tenaga kerja dan input lain yang diperlukan untuk memproduksi juga menjadi usang. Materi terakhir yaitu kondisi pemaksimalan laba di pasar input. Kondisi ini merupakan situasi di mana perusahaan memilih jumlah input seperti tenaga kerja, bahan baku atau modal yang optimal untuk memaksimalkan keuntungannya. Dalam konteks ini, perusahaan harus mempertimbangkan biaya input dan nilai tambahan yang dihasilkan dari penggunaan input tersebut. Secara keseluruhan, perusahaan akan mencapai pemaksimalan laba jika setiap unit input digunakan pada level di mana tambahan penerimaan dari input tersebut sama dengan biaya input yang dikeluarkan. Itulah penjelasan mengenai materi permintaan input pasar tenaga kerja dan tanah. Semoga teman-teman semua dapat mengerti dan dapat memahaminya ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.